Bau anu ya? Anjir. Nyium nggak? Jujur. Ya oke, aku nyium banget ini. Tapi aku nggak mau jelasin nyium sesuatu aku. Berarti juga nyium mbak? Ada kayak masuk sini tadi udah iya gimana kayak gitu mbak? Iya. Ini Oh ini tanah ini mbak? tanah. Oh saya kira batu. Ush, ada yang mengintip. Ush, ada yang mengintip. Ush. Serius? Apa pak? Kalau kameramen gue harus Pak, tak coba, tanya ini. Pak. Apa yang Coba. dirasakan pak? Sampai di sini itu nggak bisa mati, akhirnya dikubur hidup-hidup. Astagfirullahaladzim. Jatuh. Apa, keluar darah begini kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Dadi Cerita Official. Nah, malam hari ini teman-teman kita bersama lagi dengan salah seorang bintang tamu fenomenal nih ya, Mbak Triana ini. Mbak, gimana kabarnya? Sehat Mbak ya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah. mas. Nah, kita malam ini berada di mana ini Mbak ini? Di daerah Selambur. Ini masuk di Dolopo ya mas ya? Lopo ya, perbatasan ini Mbak ya? Batasan ya. Kawedanan Uteran Kabupaten Madiun. Nah ini kita berada di kuburan apa Mbak namanya? Kuburan kembar ya? Makam kembar Selambur. Makam kembar Selambur. Yang mitosnya teman-teman di sini ini banyak ada kecelakaan ya Mbak? Iya betul. Nah ini boleh diceritakan Mbak. Dulu katanya pernah ada cerita, salah satu cerita Dari kecelakaan-kecelakaan yang ada itu ya. yang ada. Kebetulan memang teman saya sendiri mas yang mengalami itu kurang lebih di tahun 2010. Jadi waktu itu saya KKN ya. Pas KKN itu teman-teman satu rombongan pergi ke pantai di daerah sana. Kemudian pas pulang itu waktu itu naik EPV mas, naik mobil itu langsung terguling, nabrak di situ ada bakul bakso kalau nggak salah. Di situ. Ya, dari 8 orang yang di dalam itu yang meninggal 5. Astagfirullahaladzim. Yang selamat adalah sopirnya, sama yang paling belakang karena dia tidur. Biasanya sopir malah nggak selamat Mbak. Iya, itu sopirnya teman saya KKN semua itu satu rombongan itu ya. Oh. Terus yang 5 meninggal berarti 8 orang Mbak. Iya, 8 orang. Nah, yang 3 itu termasuk satu sopir, yang 2 belakang ini selamat. Selamat. Ya, selamat. Nah, yang tengah yang di kursi tengah itu 3 itu maaf kepalanya udah nggak karu-karuan karena mobil sempat terguling-guling beberapa kali di sini. Lah di sini ini nanti kok saya sering juga dengar cerita itu orang jatuh di sini. Ya. Terus ada yang terakhir itu berita kalau nggak anak muda yang 2 orang itu. Ya. Itu dari Magetan kalau nggak salah itu jatuh di sini meninggal juga. Meninggal ya. Banyak yang jatuh di sini dengan berakhir MD Kondisi semua. meninggal dunia ya. Ya Allah. Kalau menurut Mbak Triana sendiri sebenarnya apa sih Mbak di sini? Apa ada perlintasan gaib atau apa gitu? Kok banyak banget kejadian meninggal dunia dan Iya, kalau awalnya itu memang mas ya, dari beberapa sumber itu masih simpang siur ya. Awalnya itu makamnya siapa, makamnya seperti apa, hanya di satu tempat kiri atau kanan saja masih belum tahu. Cuman menurut penglihatan saya ini memang ada semacam portal gitu, ada jalan gitu ya. Di sini. Iya. Jadi orang itu lihatnya jalannya itu lempeng aja gitu ya, lurus gitu. Jadi membuat orang itu nyaman, ngantuk, akhirnya ya nggak sadar kecelakaan. Terus saya pernah dengar juga ini Mbak, ini orang jual ayam
jual ayam itu cerita ke saya. Dia jual di Pasar Glopo. Heeh. Itu lewat sini tuh ada nenek-nenek nyebrang. Oh. So, pas jatuh itu kan ngindari jatuh. Pas tengok itu nggak ada apa-apa. Jatuh sendiri jadi. Oh. Ada nenek nyebrang dari katanya loh ya, ini sebelah sana ke sini. Tapi nggak tahu siapa itu. Jadi ketika posisi jatuh neneknya udah hilang gitu Hilang. ya. Nah, jalan pelan-pelan kan nggak mungkin langsung lari gitu Mbak ya, kan nggak mungkin. Sudah nenek-nenek Iya, juga gitu ya. Nenek juga, betul. Terus selain ada portal ini, mungkin ada entitas yang sering mengganggu atau menampakkan diri gitu Mbak, di sini. Kalau menurut Mbak Triana? Banyak sih. Jadi mungkin dari korban-korban, maaf ya, yang kondisinya tidak lengkap, Iya. anggota tubuhnya tidak lengkap, itu banyak memang di sekitar sini. Oh betul. Ya. Oke, karena ini kita sudah ada di Selambur ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke ini makam, kita masuki semua ini Mbak. Coba Iya. ada apa nanti di dalam, kita cari tahu ya. Iya. Penasaran karena nanti ada warga lokal juga yang akan menceritakan sebenarnya ada cerita apa aja di sini. Oke, mungkin gitu aja. Tetap di Dadi Cerita Official. Nah ini Mbak. Ini siapa Mbak? Oh banyak sih. Mbah Di Official. Mbah Di Official Mbak. Ya Mbah Di. Wah kok sampai sini tuh jalan jauh banget tuh Mbah Di. Iya. Oh seneng jalan-jalan memang. Iya. Mbah Di jalan-jalan pemirsa. Oke Mbah Di, kita sekarang kan ada di makam apa nih Mbah Di namanya? Makam Selambur. Makam Selambur. Nah, Mbah Di pernah dengar cerita nggak di sini ada apa gitu, pernah dengar nggak? Dulu itu waktu saya masih kecil, terutama di makam yang ada pundungnya itu. Pundung. Ya. Ini kita bisa masuk tuh Mbah? Bisa. Pundung apa Mbah itu? Jadi penasaran ya, Pundung itu namanya orangnya atau? Enggak, namanya Mbah Wirio atau siapa gitu. Oh, Pundung itu tanah. Gundukan gitu ya? Muntuk, Oh, iya. mundung gitu ya? pundung. Itu sering dulu itu Di makam. nisan, batu nisannya bisa pindah. Geser gitu ya Pak? Ya, dari yang utara pindah ke selatan ke utara. Oh, pindah-pindah. Ya. Yang ada tulisannya biasanya kan Ya. utara ya Pak ya? Ya. Itu bisa pindah ke selatan gitu? Ya. Wah, Pindah. Itu tahun 70-an. Wah, saya belum menetas itu Mbah juga. Saya Belum dibuat ya? Belum dibuat. Jadi di dalam ada pundung yang ada makamnya itu Mbah ya sebenarnya. Kita belum masuk nggak ini Mbak? Belum. Boleh masuk nggak? Boleh nggak? boleh ya? Boleh ya. Coba ada apa? Coba ada sesuatu, ada orang tunawisma apa ya Mbak? Lanjut. Lanjut. Oke. Jadi makamnya ini ya. Assalamualaikum. Ya ini agak ada penerangan Mbak ini. Ya, terang. Padahal ini di pinggir jalan ya, tapi hawanya kok beda ya. Ya Mbak ya? Ya, betul. Ketika masuk sini tadi sudah Iya, gimana kayak terudek gitu ya Mbak ya? Ya, berdebar-debar Ini ini. Mbak, jangan dulu Mbak. Bismillah. Oh iya, ini ternyata. Assalamualaikum. Oh ini Mbah ya, makamnya ya. Oh. Oh. Ini Oh, ini tanah ini, Mbah. Ya, tanah. tanah. Oh, saya kira batu. Ya, sejak dulu yang Ush. Oh, bisa masuk Mbah, bisa masuk. Oh ada pintunya teman-teman. Ya. Oh bisa. Pertama kali, sumpah demi Allah ini aku kesini. Astagfirullah. dulu bakar ini. Kok Semakin bagaimana gitu. apa? Oh. Aku di sini tadi Mbak, kayak kena apa medan Iya, energi iya. listrik statis gitu loh Mbak, rambut. Itu loh Mbak. Ya kan ada listriknya, ada medan listriknya. Iya, ada. betul.
Di sini aku pas baru masuk sini tadi loh Mbak, kayak ngerasa kayak kesetrum-setrum kecil-kecil gitu loh Mbak. Apa memang ada energinya Mbak di sini Mbak? Penuh. Iya. Apa Mbak diceritakan Mbak? Loh Mbak. Ini dulu kalau sini nggak ada, kalau makamnya 65 di situ. Oh, nanti kita ke sana nanti Mbak ya. Kata Mbak di seberang sana itu ada makam korban 65 Mbak. Ya, tapi hanya satu. Oh, cuma satu. Itu Pak Lurah Keranggan. Pak Lurah. Oh, korban keganasan itu ya. Iya. Enggak, memang dia dibunuh. Yang bunuh itu orang satu truk, tapi yang dibawanya orang satu. Astagfirullah. Oh. Nggak bisa mati. Nanti kita ke sana Ya. teman-teman ya. Ini kita apa Mbak? Ada hewan. Iwan. Ini kita coba masuk, boleh tuh Mbak ini Mbak? Boleh. Oh, kayaknya ini ada buku, ada sesajen. Yasin ya? Iya. Yasin. Jadi ini bukan makam ya? Makam ini. Oh, ini Makam. Coba kita masuk ya Mbak ya. Boleh enggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita duduk di sini aja Mbak. Kalau dilihat ini strukturnya memang seperti gundukan tanah memang ya Mbak ya. Saya pernah melihat ini bentuk yang sama, terus makamnya ada gundukan juga Betul. di daerah Kuncan Mas. Kuncan yang di Caruban. Caruban, Ya? Nah, ya. Dan Morjo. betul, nggih. Apa masih ada kaitannya ya dengan makam sana? Mbak Triana sendiri merasakan di sini energinya ini seperti apa Mbak di sini? Ada energi satu tokoh besar di sini pada masa Demak. Ya. Berarti termasuk yang babet tanu ya, desa sini ya. Kalau ceritanya Ini- bukan Demak, sehabis Demak itu yang babat itu pelarian dari Mojopahit ke Ponorogo. Nggih. Ya, Oh, kalau memang ceritanya seperti itu berarti memang ada kaitannya dengan yang di daerah Kuncan, Wah. Oh, Jadi tokohnya sama sosoknya Mbak. tokohnya pernah mendengar Masjid Tegal Sari Ponorogo ya. Iya, Ya, ya. Nah, ada pendirinya itu kan bapaknya Ahmad Besari dah. Iya. Nah, itu yang di Kuncan sana. Beliau itu struktur tanahnya sama persis dengan ini. Jadi ada gundukan semacam ini. Tapi kalau di sana memang ada sejarahnya. Oh. Kalau di sana sejarahnya beliau disebutnya sebagai Eyang Gerabahan. Oh. Karena semasa ini dari sejarah Mas ya, Iya, karena iya, memang iya. saya ini Iya, beberapa literasi yang saya baca seperti itu di sejarahnya Masjid Tegal Sari itu ya ada kaitannya. Disebutnya dengan Eyang Gerabahan itu tadi Oke. atau Syekh Gerabahan karena memang ketika menyebarkan ajaran Islam itu beliau menyamar sebagai penjual gerabah. Oh. Nah, tanah inilah yang digunakan untuk membuat gerabah itu. Nah, jadi ciri-ciri khasnya makamnya ada ini tanah, gundukan tanah yang ya. Puntuk ya orang. betul, menyebutnya puntuk atau Dia nggak pundung. berubah. Dari dulu. Bentuknya begini, nggih. Ya, Ada gempa, ada apa gitu nggak berubah Mbak. dulu kan nggak ada. Ini tidak ada, belum ada ya Mbak. Belum ada. Ya, Oh, tapi memang sudah di tinggi tadi. Ya. Nah, ini dikasih penerangan tapi kok redup ini ya. Apa memang kadang itu kan ada yang mau dikasih penerangan ya Mbak ya? Nggih. Itu kalau boleh tahu itu apa Mbak, buku apa ini Mbak? Ini Ada. buku Yasin ini, Mas. Oh, buku Yasin ya. Ya, berarti memang di sini Ya, untuk banyak yang- iya, Ada peziarah di sini. untuk ya. yang berziarah betul. Ya Allah. Tiap Tuh, malam, buku Yasin ya? malam Jumat apa itu? Tatarus. Malam Jumat tertentu Mbak ya, itu digunakan untuk para peziarah kirim doa gitu ya di sini. Mbak. Iya, ini ada kaitannya sama Raden Patah dari Iya. Demak sana. Jadi terdesak, Mojopahit terdesak, lari. Betul. Terus Ya. ada kaitannya, bener, ada kaitannya dengan itu. Berarti ada kaitannya dengan Bathara Katong karena memang Ya. masih satu ini ya, Mbah ya. Apa? Saudaranya. Raden Gugur, ya, ya.
Wah ini ternyata ada, bisa dibilang peti kasar apa makam ini Mbak ya? Makam ini, makam. Ya ini ya. Cuman sampai sekarang, mohon maaf kalau masyarakat sendiri kurang tahu ya, maksudnya yang di dalam ini Iya. tuh sinten Makam. gitu loh, Oh, maksudnya makam. namanya. Katanya Pak Mudin, saya kan diceritakan Pak Mudin Oke. itu bilangnya Mbak Wiryo siapa gitu loh. Kalau sosoknya boleh diceritakan Mbak, ini laki-laki ya ini beliau ini ya? Iya, laki-laki nih, penyebar agama Islam beliau. Ini model kayak ustadz kiai gitu ya? Justru tidak. Tidak. Justru yang saya lihat itu, maaf, seperti Sunan Kalijogo itu kan pakaiannya lebih ke pakaiannya sederhana gitu ya. Sederhana. Ya, dia ingin menonjolkan, beliau ini ingin menonjolkan kesederhanaannya, tidak ingin terlalu mencolok di dalam menyebarkan ajaran Islamnya. Jadi pakaiannya ya maaf seperti pakaian biasa. Tidak yang kita bayangkan kita pakai sorban, pakai ini enggak, nggih. Beda ya. Nggih, beda. Oke, teman-teman, kita akan coba ya kirim doa Mbak ya sebentar. Iya, mungkin iya. 1-2 menit untuk menyelaraskan energi, dan nanti teman-teman yang nonton bisa bantu kirim doa ya. Oke, monggo. Sebutnya Syekh Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Oke, kita akan coba geser ya teman-teman ya. Nah ini sambil ternyata mereview makam di sini nih. Ternyata ya lumayan mencekam ya Mbak. mencekam, Yang belakang ternyata bambrongannya seperti bambunya amazing gitu ini ya. ya. Oh. Jadi kalau ada pohon. Bambu. Bambu Mbak. Oh ya, bambu. Jadi kalau ada peristiwa di depan kecelakaan itu tidak ada kaitannya dengan beliau yang dimakamkan di sini ya Mbak? Insya Allah tidak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Beda ya? Ini kayak apa ya, kalau ibaratnya wali gitu nggih. Wali. Jadi kadang kan orang menghubungkan Mbak antara peristiwa apa kayak kecelakaan dan apa ada dinampai sosok gitu, itu dikaitkan dengan sesuatu yang gelap kayak makam gini Mbak. Itu setuju nggak sih Mbak kalau Mbak Triana? Enggak sih, kurang Enggak ya? setuju ya. Apalagi ternyata di dalam ada makam orang yang Ya, kalau makamnya seperti wali itu kan lebih membawakan rohmahnya gitu ya. betul. Jadi tidak ada apa yang niatnya untuk mencelakakan apa, Iya. itu tidak ada. Beda. Mungkin karena memang sudah ada yang kecelakaan dulu itu, jadi dia maaf meninggalnya kan Enggak. tidak tenang kayak gitu. Bisa jadi Iya. membawa aura negatif gitu ya. Betul. Kita geser ke makam anu aja Mbak. Yang katanya Mbah Di tadi ya, Dia yang ada di depan korban tadi. 65 pemirsa. Wih, Awas. Maisan.